Apa kabar teman-teman Seng Berlian? Tentunya pasti baik. Terima kasih sudah nonton di channel Seng Berlian kesayangan kalian. Tetap semangat menonton sampai habis ya. Mudah-mudahan suka dan bermanfaat. Tetap dukung channel Seng Berlian. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan video-video saya yang terbaru. Masuki hutan larangan. Mentari mulai condong ke barat saat seorang laki-laki kekar dan perkasa melangkah ke dalam hutan larangan. Pakaiannya terbuat dari kulit binatang, menempel erat di tubuhnya yang berotot. Di belakangnya tergantung sebuah pedang besar, siap digunakan kapan saja. Hutan ini penuh dengan misteri dan bahaya, tetapi ia tak gentar. Ia datang untuk berburu, mencari makanan yang bisa dibawa dalam perjalanannya. Burung-burung berhenti berkicau saat ia melangkah lebih dalam. Udara terasa lebih dingin, dan pepohonan menjulang tinggi, menghalangi cahaya matahari. Tempat ini terasa aneh, gumamnya pelan, tetap waspada. Setelah berjam-jam berjalan, pengembara itu menyadari ada sesuatu yang membingungkan. Ia tersesat. Jalan yang ia lalui tampak berbeda. Tak ada tanda-tanda jalur yang ia kenal. Angin malam mulai berembus, membuat udara semakin dingin. Di tengah keputusasaan, matanya menangkap sebuah gua di antara semak-semak yang lebat. Dengan napas berat, ia memutuskan untuk masuk dan beristirahat. Gua itu cukup luas, dengan bebatuan lembab di dindingnya. Ia meletakkan kaktus dan duduk, merasakan kehangatan yang perlahan menghilangkan rasa lelahnya. Saat hendak berbaring, ia merasakan sesuatu yang keras di bawah tubuhnya. Dengan hati-hati, ia menyingkirkan dedaunan kering yang menutupi benda itu dan matanya membelalak. Sebuah telur besar berwarna merah keemasan bersinar di sana, memancarkan cahaya redup. "Apa ini?" bisiknya. Tangan menyentuh permukaan telur yang terasa hangat. Tanpa pikir panjang, ia membungkus telur itu dengan kain dan membawanya pulang. Di tempat peristirahatannya, pengembara itu menjaga telur itu dengan hati-hati. Ia membuat sarang dari jerami dan meletakkannya di dekat api unggun agar tetap hangat. Malam demi malam berlalu, hingga suatu ketika terdengar suara retakan halus. Ia menoleh dengan cepat, mendapati telur itu mulai pecah. Dari sana muncul seekor anak naga kecil dengan sisik merah menyala. Matanya berkilau, tubuhnya masih basah, dan ia menggeliat pelan. Pengembara itu terkejut, tetapi ketika sang naga melihatnya, ia merasakan ikatan aneh di antara mereka. Perlahan, ia mengulurkan tangan. Naga itu tidak menolak, malah mendekat, seolah mengenalinya sebagai sosok yang aman. "Kau, seekor naga," bisiknya, takjub. Sejak hari itu, ia merawat anak naga tersebut, memberinya makan, dan melatihnya agar tumbuh kuat. Hari berganti minggu, dan naga kecil itu tumbuh pesat. Sisiknya semakin keras dan mengilap, serta sayapnya mulai kuat. Namun, ia memiliki kekuatan yang berbahaya ketika marah. Api keluar dari mulut. Pengembara itu mengajarinya untuk mengendalikan amarahnya. Setiap hari mereka berlatih bersama, membangun kepercayaan dan persahabatan yang semakin erat. Suatu hari, bahaya datang ke desa terdekat. Para bandit menyerang, membakar rumah-rumah, dan menjarah harta benda. Tanpa ragu, pengembara itu dan naganya turun tangan. Dengan raungan yang menggema di langit, naga itu mengepakkan sayapnya, menghalau para bandit dengan nyala api yang terkendali. Pengembara itu bertarung di sisinya, mencengkeram pedang dengan penuh keberanian. Setelah pertempuran usai, penduduk desa menyeringai, berterima kasih atas keberanian mereka. Sejak saat itu, pengembara dan naganya menjadi legenda, kisah tentang manusia dan naga yang bersahabat, menjaga keseimbangan dunia dengan kekuatan dan kebaikan hati mereka. Pesan cerita tadi, kepercayaan dan kasih sayang dapat menciptakan ikatan yang kuat, bahkan antara manusia dan makhluk yang berbeda. Kadang-kadang, sesuatu yang tampak asing atau menakutkan justru membawa makna besar dalam hidup. Dengan kesabaran dan ketulusan, kita bisa mengubah ketakutan menjadi persahabatan yang berharga.